tidak ada kegagalan kalau kita masih berani bangkit. Jadi tidak ada kegagalan, tidak ada kata gagal kalau kita masih berani bangkit. Tapi kalau kita sudah tidak berani bangkit, putus asa, hanya langkah pertama, maka itulah yang namanya kegagalan. Nah, seperti teman-teman yang komen, mereka sering nanya itu, Pak, pembasmi lalat itu apa ya? Gitu kan. Pembasmi lalat saya punya sendiri, tapi kalau mereknya boleh disebutkan ya nanti saya sebutkan. Kira-kira Mbak Admin bisa nggak itu mereknya disebut itu? Bisa ya, boleh ya. Oke, ikut saya, nanti saya kasih cara dan saya kasih ukuran lah untuk nyemprot lalat itu biar sapinya juga tenang karena pertumbuhan sapi itu didominan rasa tenang dan kenyamanan. Kalau dia banyak laler, nggak tenang, nggak nyaman, nggak bersih, itu pertumbuhannya juga akan berkurang. Hari ini saya cuma bisa nge-review untuk yang pertanyaan teman-teman yang terkait masalah lalat. Oke, kita ikutin saya. Sanggoro. Ini jenis sapi mix nanti. Masuknya kelas mix. Duh, saya keinjek telepong. Nah, ini Mas Boes. Mas Boes ini biasanya dia membantu untuk nyemprotkan obat lalat di sapi-sapi ekstrim kita. Jadi nanti Mas Boes ini bisa menjelaskan atau saya sendiri akan menjelaskan takaran-takaran yang untuk disemprotkan. Tapi memang kalau kita pakai campurannya nanti pakai air, kita harus sering-sering nyemprotkan. Tapi kecuali kalau pakai minyak goreng, tapi kan ya nggak kuat. Minyak goreng sekilo mau sapi segini gede kan banyak. Nah ini Mas Boes, coba ini Mas, apa ya, takaran dan ukurannya Mas. Bisa? Hah? Mana ininya mana? Botolnya. Jadi untuk simulasi aja, kata Mas Boes tadi, untuk ini gini teman-teman ya. Ini yang saya pakai. Jadi bukan berarti saya merekomendasikan, cuman saya menjelaskan kan banyak yang nanya, ini yang saya pakai. Jadi bukan rekomendasinya ini, boten Mas. Jadi inilah yang saya pakai. Jadi ada obat tanaman, itu kalau di petani itu namanya pastak. Pastak nih botolnya pastak. Ini pastak. Itu kalau untuk luka, saya biasa campurannya minyak goreng sama obat apa ya, yang kapsul itu apa ya? Super Tetra itu saya aduk, itu saya semprotkan di luka. Nah itu cepat kering. Nah ini untuk luka bisa, tapi saya campurnya pakai minyak goreng, nggak pakai air. Kalau untuk luka, karena apa? Luka kan hanya berapa kali semprot. Tapi kalau untuk menghilangkan lalat, saya juga pakai ini, tapi campurannya air. Cuman memang beberapa waktu saya semprot, karena beda kalau dicampur dengan minyak goreng atau dicampur dengan air. Kalau campur minyak goreng dia agak lama itu. Bisa sehari aja udah aman, tapi kan mahal minyak goreng. Kalau dicampur sama air ya 1 jam sekali, semprot sebentar. Memang apa-apa harus maksimal. Harus totalitas kita harus penuh. Oke, saya kasih tahu Mas Boes, untuk satu tangki ini berapa tutup? 2 tutup, ketika tutup. Jadi untuk satu tangki ini antara 2 atau 3 diisi 1 air full ya Mas? Satu ini. Tapi kalau untuk dicampur minyak goreng untuk luka ya dikira-kira aja lah ya Mas ya. Campur Super Tetra sama minyak goreng itu disemprotkan ke lukanya itu cepat kering. Biar lukanya itu tidak membelatung. Nanti kalau udah sempat ada sapi yang kena belatung, saya ada obatnya lagi. Tapi itu ada di kimia. Sebenarnya obat yang saya pakai itu ada di pasaran semua, jadi nggak ada yang rahasia. Ini udah cukup teman-teman ya, udah tahu ya. Arane namanya itu pastak. Ukurannya 3 tutup ini, 1 tangki.
kalau umpamanya nggak bisa beli tangki kan lumayan 500.000 sampai 600 ya. Pakai semprotan itu, semprotan burung. Kan ada itu yang beli semprot itu. Tapi kalau pakai minyak goreng itu ya cepat rusak memang karena dia kadang-kadang nyemprotnya tersumbat. Kalau pakai air sih dia tetap lama ya, awet ya. Tapi ya rajin. Nah, ini saya praktekkan cara nyemprotnya. Ini udah cukup, udah tahu ya. Ini Mas Wes. Pakaikan ke badan saya Mas Wes. Oh iya, satu lagi teman-teman. Pada waktu penyemprotan jangan sampai kena minum atau pakannya ya. Karena dia itu langsung sih, nggak boleh juga. Takutnya ada pengaruh. Saya kembali lagi saya sampaikan, saya tidak merekomendasikan, cuman yang saya pakai. Kan pada tanya Mas Joko untuk lalat yang dipakai apa? Itu tadi yang saya pakai. Tapi saya tidak merekomendasikan. Terserah cara orang sendiri-sendiri. Karena kenapa saya berani? Karena kan pastak ini untuk ya serangga lah. Jadi untuk sapi-sapi besar itu kayaknya kuat lah kalau kena jilat atau apa. Jadi ini posisi saya ini. Nih saya megang gini. Jadi setiap saat sejam sekali atau 2 jam sekali saya harus keliling itu. Jadi nyemprot di wilayah kandang gini kan. Lalat jadi kan kadang-kadang bekas pakan itu nih. Nih. Nah kalau untuk sapinya saya biasa larinya ke kaki sama di perut. Karena itu mengganggu banget kalau pas lagi dia ngeranyem makan. Nih bisa dilihat. Nih. Ini Prabu itu kadang-kadang terganggu di lalat di kakinya. Jadi saya semprotkan gini. Nih di telurnya, no kan jatuh kan? Langsung mati teman-teman. Nah kalau udah dihadap pakan kita ngambil posisi. Jadi biar nggak kena pakannya ini. Kan jadi nggak kena pakan. Lalatnya langsung mati. Tapi memang harus rajin teman-teman. Jangan karena kalau dia dicampur air itu dia apa ya, pengaruhnya nggak lama, paling hanya 1 jam sampai 2 jam. Tapi kalau seandainya pakai minyak goreng dia lama, bisa seharian. Nih. Ini saya semprotkan nih. Tapi nggak kena pakan atau kena minumnya. Jadi seperti itulah teman-teman. Saya kalau suruh manggulin ini sampai lama yo pinggangnya suara kuat. Umur saya sekarang udah 28 tahun, jadi udah agak tua. Ele. Nah untuk di wilayah pinggiran juga sama ini disemprot. Jadi lalat itu kurang nih. Nih, seperti itu kan lalatnya banyak itu. Itu harus disemprot. Supaya mengurangi dia supaya tenang. Karena sapi kalau udah kena lalat itu nggak tenang. Nih. Ini lantai-lantainya, jadi terhindar dari penyakit juga, dari apa kuman-kuman. Jadi seperti itulah teman-teman, kalau saya ikutin terus jalurnya, caranya, ya lama videonya nanti teman-teman bosan nontonnya. Yang terpenting saya tidak merekomendasikan, cuman saya memakai bahan ini untuk mengurangi lalat di kandang saya. Alhamdulillah sapi harus nyaman, tenang, harus ya supaya dia makannya juga di pertumbuhannya tidak berpengaruh lah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa tanya-tanya di komentar, tanya-tanya di
Ya di komentar ya, bisa nanya di komentar. Nanti komentar-komentar yang bertanya nanti insya Allah akan saya jawab. Satu hal lagi, tetap komentar yang positif, tetap komentar yang baik-baik supaya saya bisa semangat bikin video-videonya. Karena apa? Alasan saya selalu mengingatkan itu selalu gini. Yang nonton YouTube ini selain orang lain juga ada keluarga saya, ada anak saya, ada orang-orang dekat saya. Kalau komentarnya itu julid itu apa bahasanya Mbak Dewi itu julid apa ya? Julid itu kayak gimana gitu. Nanti anak saya itu yang paling kecil itu kadang-kadang komplain, udahlah ya jangan bikin video lagi, udahlah ya nggak usah YouTubean lagi lah ya, no. Orang-orang pada ngomong gini ya gitu. Jadi kalau yang nggak seneng ya wes nggak usah komentar, karena apa? Gara-gara 1-2 komentar yang buruk bisa jadi merugikan teman-teman yang seneng, yang ingin apa cari informasi atau apa. Saya bisa memberikan edukasi yang bermanfaat gitu. Jadi kalau yang memang ya udah nggak seneng nonton ya udah di skip aja, hilangkan, cari yang nonton yang lain. Kalau umpamanya pengen komentar yang warna-warna ya janganlah. Nanti karena tujuan saya real, bukan karena untuk nyari duit, nyari apa, enggak. Saya ingin mengedukasi, saya ingin bermanfaat. Teman-teman banyak yang bertanya karena apa? Satu hal, saya harus bermanfaat. Jadi apalagi Mas Hermawan saat ini kan yang jadi kiblatnya para peternak-peternak pemula atau yang mau memulai itu sudah lagi istirahat di media. Jadi saya mikir panjang, siapa lagi? Akhirnya saya tampil lagi di dunia media. Jadi seperti itu, tolong yang baik-baik, yang kira-kira mau komentar, menjelek-jelekkan saya, terserah, tapi pribadi aja, jangan sampai diumum, kasihan yang baca gitu loh. Terus kalau saya sih masa bodoh, orang mau ngomongin apa tentang saya nggak peduli. Tapi saya selalu menjaga keluarga saya. Intinya seperti itu. Karena kalau udah keluarga saya terganggu, saya juga mau nyari apa sih gitu loh. Karena niatnya saya juga bermanfaat, niat saya mengedukasi supaya teman-teman pemula atau yang lagi mulai merawat sapi-sapinya itu bisa semangat lagi gitu teman-teman. Jadi untuk edukasi hari ini itulah, untuk masalah lalat itu ya seperti ini. Jadi sekelilingnya itu saya semproti gini. Saya sekali lagi menyampaikan, saya tidak merekomendasikan, tapi yang ditanya pakai apa Mas? Saya pakai itu tadi bahannya. Nah ada lagi, kalau teman-teman punya sapi besar, terus kadang-kadang kukunya itu tipis, atau gampang kutu air, atau kukunya keropos, ada lagi obatnya. Itu dapat di pasar, dapat, cuman untuk mendapatkannya mungkin agak sulit karena itu butuh identitas. Nanti ditanya ini mau buat apa gitu loh. Karena ada beberapa yang dijaga sih, karena bahan itu apa ya agak riskan lah, agak dilarang. Intinya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini cukup lah ya. Untuk hari ini mungkin saya khusus untuk ini nih, untuk lalat. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan, tapi teman-teman bertanya, ya inilah yang saya pakai. Kalau untuk luka campur minyak goreng, kasih apa tadi? Bukan minyak goreng, pakai apa tadi yang kapsul itu di Super Tetra, diaduk, semprotkan ke lukanya. Kalau untuk lalat ya sering-sering, dia nggak bisa sekali tok disemprot Mas. Kalau dia dicampur air itu bisa bolak-balik. Oke? Selalu semangat. Jangan takut pelihara sapi besar, karena apa? Banyak kolektor-kolektor sapi besar yang punya duit mencari sapi besar. Apalagi nanti kalau ajian dan nggak usah takut. Jadi jangan berpikir, wah sapi besar nggak ada yang beli. Banyak sapi besar yang beli. Contohnya ini udah ada berapa belas ekor di kandang saya, khusus sapi 1 tonan. Ini rata-rata 1 ton up Mas. Apa Mbak? Jadi sekali lagi saya sampaikan, tetap semangat. Ingat, tidak ada kegagalan kalau kita masih berani bangkit. Jadi tidak ada kegagalan, tidak ada kata gagal kalau kita masih berani bangkit. Tapi kalau kita sudah tidak berani bangkit, putus asa, hanya langkah pertama, maka itulah yang namanya kegagalan.
Salam ngarit, salam ternak. Sukses peternak Indonesia. Satu lagi pesan saya, selalu bermanfaat. Tidak perlu terlihat kaya, tidak perlu terlihat mewah, asalkan setiap langkah yang setiap kamu melangkah, kamu dapat memberikan cahaya di sekelilingnya. Khairun nasan fa umlina, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat manusia lainnya.